Pemirsa, selain Italia, pemerintah Denmark sejak Rabu 11 Maret malam juga menutup negaranya. Dan untuk mengetahui kondisi warga negara Indonesia di Denmark, sudah bergabung bersama kami Muhammad Ibnu Said, Duta Besar Indonesia untuk Denmark. Selamat sore, Pak Ibnu. Selamat sore waktu Indonesia, Pak Ibnu. Selamat siang waktu Denmark, Mbak Anissa dan Pak Abraham. Baik, Pak Ibnu, bagaimana kondisi saat ini di Denmark? Apakah memang seperti di Italia semua ada larangan perjalanan, larangan beraktivitas, dan larangan berkerumun, Pak? Sejak tadi malam, Mbak, Perdana Menteri Mette Frederiksen melakukan konferensi pers dalam rangka mengatasi menyebarnya virus corona. Karena dalam waktu 1 minggu ini sekitar 514 orang warga Denmark dan sekitar 1.300 di karantina. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi meluasnya virus corona ini, pemerintah Denmark mengambil keputusan yang akan berlaku mulai tanggal 13 Maret, hari Jumat besok, yaitu untuk menutup sekolah-sekolah, universitas, termasuk juga daycare, dan juga untuk merumahkan atau mengistirahatkan sementara para pegawai negeri di Denmark selama 2 minggu, dan juga penutupan fasilitas publik seperti perpustakaan, museum, dan juga yang lainnya. Kemudian juga melakukan pembatasan penggunaan transportasi publik, mengurangi kunjungan ke rumah sakit bagi pasien-pasien yang tidak diperlukan, dan akan disediakan layanan khusus, yaitu kalau memang terindikasi virus corona, mereka akan diambil melalui ambulan. Demikian juga pemerintah Denmark sedang menyusun peraturan perundang-undangan yang memungkinkan larangan bagi pemerintah, terutama parlemen sekarang sedang bekerja untuk menyusun, untuk melakukan kegiatan yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Sebelumnya sudah dihimbau agar kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat lebih 1.000 orang dianjurkan tidak dilakukan. Sekarang ini sudah yang 100, Pak. Kemudian juga pemerintah Denmark melakukan travel advisor kepada beberapa negara seperti Israel, Palestina, Spanyol, Prancis, Jerman, Swiss, Turki, Thailand, Vietnam, Mesir, dan India. Ini yang bisa saya sampaikan. Kemudian juga secara pemerintah Denmark sampai saat ini belum menutup perbatasannya, baik yang di Swedia maupun yang di Jerman. Ya, Pak Ibnu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak. Iya, berapa jumlah kematian di Denmark akibat corona? Sampai sekarang belum ada yang mudah-mudahan, Pak. Mudah-mudahan kita berdoa tidak ada yang meninggal, Pak. Oke, jadi bagaimana? Yang masih normal-normal saja, artinya masih dilakukan oleh intensive care, hanya 3 orang, Pak, yang melakukan intensive care. Ya, lantas jika demikian bagaimana upaya perlindungan terhadap warga negara kita yang di sana? Berapa total warga negara kita yang saat ini sedang aktif di Denmark? Apa saja profesi mereka dan bagaimana menjangkau mereka? Kalau secara data, Pak, ya, ini bisa naik turun berubah-ubah. Sampai sekarang itu ada sekitar 840 warga negara kita di Denmark yang tersebar di 98 pemerintahan kota dan kabupaten atau disebut commune di sini. Dan pada umumnya mereka terdiri para pekerja atau yang kawin dengan warga negara Denmark dan juga sebagai mahasiswa. Berdasarkan komunikasi saya dengan mereka, artinya KBRI dan seluruh staf KBRI sudah bekerja mulai sejak adanya virus corona ini, kita selalu jam per jam, hari per hari sudah menghubungi mereka, dan alhamdulillah sampai sekarang ini mereka dalam keadaan sehat walafiat. Jadi mereka itu yang mahasiswa sehat, demikian juga yang bekerja. Jadi mereka sudah punya rumah sendiri dan sebagainya, jadi aman gitu, Pak. Baik, Pak Ibnu, dari tadi Bapak mengatakan ada 1.300 di karantina, 514 positif corona. Apakah ada di antara jumlah itu yang warga negara Indonesia, Pak? Sampai sekarang dengan kita memujikan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala belum ada, Pak. Mudah-mudahan ini seterusnya belum ada. Oke, apakah di sana masker langka, Pak, sama halnya dengan di tanah air dengan harga yang tinggi? Apabila demikian, bagaimana upaya untuk mendistribusikan ini kepada para WNI kita yang ada di sana? Di sini, Pak, masker biasa-biasa saja, artinya tidak ada kepanikan untuk membeli masker dan sebagainya. Karena masyarakat Denmark ini kan masyarakat yang sudah terbiasa dengan melakukan olahraga.
Setiap hari mereka pada umumnya sudah biasa naik sepeda dan kesehatan mereka yang diutamakan. Oleh karena itu makanya setiap orang yang kena flu di sini Pak, dia dianjurkan untuk istirahat 2 minggu Pak. Artinya tanpa diberikan pengobatan dan sebagainya. Jadi diharapkan tidak ada rush untuk membeli masker Pak. Dan memang di apotek banyak tidak tersedia masker, tapi memang bukan karena karena ada virus corona, memang masker itu hanya dipakai bagi orang yang sakit saja. Bagi yang tidak sakit tidak memakai masker. Baik, Pak Ibnu, itu kan satu komoditi masker. Bagaimana dengan komoditi lainnya, komoditas lainnya seperti bahan makanan dan sebagainya? Apakah ini juga menjadi hal yang diperebutkan di sana atau sebetulnya biasa saja? Selama ini Pak, saya mengunjungi supermarket. Tadi sebelum berangkat ke kantor saya sempat mengunjungi supermarket. Sekarang ini masih normal Pak, belum ada rush artinya membeli barang-barang kebutuhan dan sebagainya. Tetapi pemerintah Denmark juga parlemen sedang menyusun aturan untuk melakukan langkah-langkah jangan sampai terdapat penimbunan. Tapi 2 hari ini sejak ada pengumuman setiap hari nampak ada gejala-gejala mulai mengadakan kebutuhan makan secukupnya. Artinya bukan. Demikian juga kami di KBRI, kami sepakat seluruh staf untuk menyediakan makanan selama seminggu ke depan. Paling tidak untuk jaga-jaga Pak. Baik. Terima kasih atas informasi Anda Pak Muhammad Ibnu Said, Duta Besar Indonesia untuk Denmark sudah berbincang bersama kami.